Silakan Sob. Baik. Jadi saya mulai satu persatu ya. Waktu dulu Sob. Waktu. Ya. Ya, sabar. Uncup sudah mulai gelagapan, dia nyerang serampangan. Sob, coba dengarkan ya. Dengarkan Sob. Kita tadi sudah setuju Sob. Jangan membawa kelakuan oknum lalu disalahkan ajaran Kristennya maupun ajaran Islamnya. Kita tadi sudah sepakat loh Sob. Ada berapa banyak orang yang namanya Muhammad tetapi masuk penjara? Ada berapa banyak orang Kristen namanya Christian tetapi masuk penjara? Sob, tolong jangan fokus sama orangnya, fokus sama ajarannya Sob. Tadi saya menunjukkan kepada kamu organisasi-organisasi Islam. Saya minta sama kamu organisasi-organisasi Kristen Sob. Ada nggak? Bisa nggak kamu tunjukin? Kalau kamu menunjukkan adanya orang-orang tertentu yang melakukan protes terhadap pembangunan masjid, terhadap ini, itu kan oknum, Sob. Oknum. Saya minta sama kamu tunjukkan nama organisasinya. Kalau organisasi artinya ini bukan oknum lagi, tetapi ini sudah salah satu badan yang punya visi misi organisasi struktural, ya, punya yang namanya kalau dalam organisasi itu fungsi tugas-tugasnya itu udah jelas dan itu didasari oleh ayat-ayat Sob. Nah makanya tadi sudah saya tunjukkan sama kamu ormasnya. Nah saya minta sama kamu tunjukkan satu ormas Kristen yang melakukan begitu. Nggak ada Sob, nggak ada. Kalau hanya oknum-oknum, ya itu banyak Sob. Itu bukan hanya di mana-mana Sob ini terjadi. Ini saya juga pemerhati. Banyak orang kaum mayoritas itu menindas minoritas. Itu memang sifat-sifat manusiawi. Tetapi itu bukan suatu terjadi keseluruhan di negara kita. Saya minta sama kamu satu ormasnya tunjukkan Sob. Nah kemudian yang kedua. Masalah suku Urana tadi. Saya terheran-heran dengan Uncup. Masa nggak tahu yang ini Sob? Saya balikan dulu kamera saya ya. Waduh, Uncup nggak tahu. Luar biasa si Uncup. Baik. Lihat ini Sob ya. Saya bacakan kepada kamu hadisnya. Kelihatan? Nih. Ya. Dikatakan dari Anas bin Malik, beberapa orang dari suku Ukul dan Urana datang ke Madinah dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi? Kemudian berita ini pun sampai kepada Nabi SAW menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau pun memerintahkan agar apa Sob? Saya besarin Sob. Agar apa? Mereka dihukum. Maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke padang pasir yang panas. Mereka minta minum namun tidak diberi. Hobi Sob nyiksa orang Sob. Lah, Uncup nggak tahu ayat ini. Jelas Sob. Nih loh. Dipotong, dicongkel matanya, dijemur Sob. Hidup-hidup Sob, mati pelan-pelan. Sadis Sob. Lo, Uncup nggak tahu. Astagfirullah. Sob, ayolah diskusinya agak sedikit berbobot yuk. Saya minta sama kamu loh Sob dari tadi gini Sob. Tunjukin satu orang. Namanya siapa? Ayatnya di dalam Alkitab mana, di mana Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk melakukan hal-hal yang demikian, nyiksa orang. Coba, ada nggak? Nggak ada, Sob. Itu loh, itu yang saya minta. Tolong tunjukkan yang spesifik. Ya, ayo kita fokus kepada tokohnya, fokus kepada Yesus dan fokus kepada Muhammad. Coba, tunjukin Sob. Itu yang saya nantikan dari kamu. Nah, kemudian tadi, karena waktunya udah nggak cukup nih, sudah 30 detik. Ya, di sini dikatakan apa tadi nih? Udah saya tulis loh tadi nih ya. Nih, coba tunjukkan. Mana tadi? Tadi sudah saya tulis tadi, Sob. Mana kok jadi hilang?
Nah, udah tinggal 15 detik lagi, udah nggak sempet Sob. Nah, nantilah saya tanggapi yang di babak anu kedua nih. Udah saya tunjukkan. Intinya saya minta Sob tunjukkan contoh satu orang yang dia dibunuh atau disuruh Yesus untuk membunuh oleh murid-muridnya. Ayo saya minta. Tadi saya tulis nih, belum sempat saya jawab. Ya silakan. Silakan. Baik. Nah, nih ya, saya akan jawab dulu kedustaan Edis ya. Tentang suku Urana ya. Katanya Nabi Muhammad ya tanpa sebab kan menyuruh kayak gitu. Ternyata ya Edis menyembunyikan cerita aslinya. Ya, mari kita baca ya teman-teman. Sejumlah laki-laki dari kabilah Uki dan Uraina datang menemui Nabi untuk masuk Islam. Lalu mereka ditimpa penyakit sehingga membuat perut mereka kembung. Mereka tidak suka tinggal di Madinah karena tidak cocok dengan makanan dan cuacanya. Lantas Nabi memerintahkan untuk pergi ke unta-unta zakat, lalu meminum air susu dan air kencingnya. Mereka pun berangkat. Namun setelah mereka sehat, setelah mereka sehat, serta badan mereka berisi dan warna kulit mereka telah kembali, mereka justru membunuh tukang jaga untanya. Ayo, Des, kenapa enggak kau baca ini, Des? Mereka membunuh tukang jaga untanya dan mencuri unta-unta itu. Ya, berita tersebut sampai pagi hari, lalu beliau mengirim pasukan untuk mengejar mereka. Maling-maling tadi yang membunuh gembalanya sama yang mencuri untanya disuruh kejar oleh Nabi. Ya, ketika mereka menanjak ya pada siang hari, mereka dihadirkan sebagai tawanan kepada Nabi. Lantas kenapa Nabi ya menyuruh congkel matanya, potong tangannya? Lantas beliau memerintahkan agar tangan dan kaki mereka dipotong dan mata mereka ditusuk. Karena maling tadi melakukan seperti itu kepada penjaga unta Nabi ya. Jadi balasan yang sama dong atas yang dilakukan oleh mereka. Mereka mencungkil mata yang jaga unta, memotong tangan dan kaki penjaga unta, membunuhnya. Kayak gimana? Enggak kau bacakan gitu sama orang-orang, ha? Jadi di sini Nabi bertindak adil. Kalau kamu congkel mata orang, ganti mata. Kalau kamu ya putusin tangan orang, ganti dengan tanganmu. Kayak gitu. Adil. Kalau kamu putusin kaki orang, maka ganti dengan kakimu. Itulah keadilan Nabi, ya. Jadi bukan Nabi Muhammad menyuruh mencongkel atau potong tangan. Enggak, kesalahan mereka sendiri yang membunuh, ya mencongkel mata penjaga-penjaga unta itu. Kau mau menyembunyikan cerita itu gitu sama jemaatmu biar kamu menuduh nabiku. Nggak bisa, rungkap kamu samaku kalau itu. Terus ya di sini terkait masalah yang tunjukin dong satu organisasi kata kamu. Baik, nih ya kita lihat teman-temannya. Kata Edis jangan oknum ya, tapi organisasi. Baik Des, di sini ya aku nggak bawa organisasi lagi ya. Di Papua dulu. Ini ada tertulis terpampang karena ketakutan mereka membangun masjid kan di situ. Apa protesnya? Ya, Papua adalah tanah damai. Tolong hargai dan mengerti kami. Umat Kristen, bukan Papua lagi, bukan organisasi lagi. Tapi umat Kristen di tanah Papua dan berhenti membangun pembangunan masjid yang sedang dibangun di Andai. Dan jangan menambah pembangunan masjid lagi di kota Injil, Manokwari, Provinsi Papua Barat. Umat, bukan organisasi lagi, umat langsung kubawain. Ya umat artinya apa? Ajarannya. Bayangkan gitu ya, umat yang dibawa, bukan organisasi lagi tapi umat Kristen. Kalau Islam masih mending organisasi A tidak mewakili seluruh Islam.
mewakili organisasi dia aja. Tapi itu umat, artinya mewakili seluruh umat Kristen. Bayangkan. Dan untuk masalah siapa yang pernah dibunuh oleh Yesus, ya, ku jawab Yesus tidak berperang. Yang kupertanyakan samamu, kenapa ajaran Yesus menyuruh membunuh depan mata dia? Dan 32 perawan tadi, ya jelasinlah. Jangan kau tenggelam-tenggelam lari sana sini. Rungkap kamu. Dijelasinlah sama aku, banyak kali PR-mu. Aduh, jangan kaget, jangan kaget, pucat dia. Ya, jangan begiran mula. Pucat udah Edis. Aduh, kaget dia.